Terima kasih Tuhan, ini umat yang karena mereka Engkau mati dan bangkit. Hamba berdoa pagi hari ini, impartasikan sesuatu yang kuat dari Roh Kudus buat kami umat yang tak terhentikan. Jadikan kami umat yang mampu menerobos semua kemustahilan. Kami tahu masanya segera tiba. Perawatan Tuhan yang dahsyat melanda hidup kami. Dan kami tahu kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan berbeda. Karena itu hamba berdoa hari ini, impartasikan dengan kuat Tuhan. Impartasikan roh generasi penuntut. Maka apapun yang disentuh tuntas dan terima kasih Bapa, terima kasih. Kau bicara ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka kitab Rut. Hari ini ada banyak hal yang Tuhan taruh di hati yang saya ingin bagikan kepada saudara. Rut, kita akan lihat pada pasal yang pertama. Saya akan baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Di rumah Anda boleh selesaikan kitab Rut ini karena menarik sekali. Tapi hari ini kita akan lihat Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech dan suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku,
bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teradung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Lalu kemudian keluar sebuah statement yang ajaib. Dia berkata, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa garis bawahi Rut bergerak untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara sekalian, semua orang itu menghadapi sebuah tabir di depan. Dan tabir itu kalau disingkat, itulah masa depan. Dan di dalam Tuhan, Alkitab berkata, tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada rancangan yang jahat, tidak ada rancangan malapetaka. Semuanya itu rancangan damai sejahtera, rancangan keberhasilan, rancangan kelimpahan, rancangan anugerah yang ajaib. Tapi semua tertutup dengan yang namanya tabir masa depan. Nah, persoalannya adalah, apakah kita akan jadi orang yang walaupun realita bicara begitu buruk, tetap berpikir berkata, aku akan terus ikut Tuhan dan bergerak maju, apapun kata orang. Sampai aku singkapkan tabir itu, dan aku nikmati masa depan yang Tuhan sediakan dalam hidup. Sebab kalau kita berhenti bicara tentang Rut sampai dengan ayat tadi, dia tidak pernah mengerti di belakang tabir itu ada apa. Kalau kita baca seluruhnya sampai selesai, ternyata kita menjumpai di belakang tabir itu luar biasa. Ada Boaz, orang paling kaya di Bethlehem, yang menanti dia. Ada anak laki-laki akan dilahirkan, namanya Obed. Dan kemudian akan melahirkan cucu yang namanya Isai. Dan buyutnya namanya Raja Daud. Dia tidak pernah mengerti bahwa orang-orang akan memberkatinya seperti diberkati seperti Rahel dan Lea. Tidak pernah lagi dia mengerti sebelumnya bahwa orang-orang berkata dia lebih berharga daripada banyak anak laki-laki. Kalau Anda melihat akhir hidupnya, kita mengerti tabir yang kemudian dia robek dan dia masuki memberikan sebuah jaminan yang ajaib buat masa depannya. Dan yang luar biasa, dia termasuk bagian daripada nenek moyang Yesus Kristus. Dari seorang Moab. Anda tahu Moab itu dilahirkan karena perkawinan incest antara bapak dengan anak kandung. Bangsa ini lahir dalam sebuah kekonyolan dosa yang mengerikan. Tapi kemudian Tuhan ambil satu orang. Dan kata kuncinya adalah dia bergerak mengikuti akan Naomi. Di dalam kehidupan kita, saya belajar ada saat-saat di mana kita mengerti destiny kita. Dan kita berkata, aku mengambil keputusan. Walaupun pada waktu itu Naomi menjelaskan, ini ya, di belakang tabir itu tidak ada yang baik. Aku tidak punya anak laki-laki lain. Engkau nggak mungkin kawin lagi seumur hidupmu. Dia mau berkata begini, kalau engkau ikut aku, engkau akan menjanda sampai hari matimu. Aku sudah miskin, nggak punya apa-apa. Aku sudah melarat, tidak punya apa-apa. Dan dia berkata, untuk apa engkau ikut aku?
Engkau akan menjanda sampai hari matimu. Engkau masih muda. Engkau bisa kawin lagi. Apa gunanya engkau ikut aku? Jelaskan begitu rupa. Dan yang luar biasa, Ruth berkata begitu. Bangsamu ialah bangsa. Pada saat dia bicara seperti itu, dia masuk dalam sebuah covenant Tuhan. Dan dia berkata, Allahmu adalah Allahku. Dia hapus semua berhala dari hidup. Dan kalau Anda baca, orang ini mendapatkan destiny yang ajaib. Ketika disingkat tabir, dia mendapatkan masa depan yang luar biasa. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, apakah ada orang-orang yang sedang menghadapi kegalauan dan kebimbangan dalam hati ketika engkau menatap tabir masa depan. Sebagian berkata, kalau nanti aku buka tabir itu, bencanakah atau anugerah? Saya berkata buat saudara, kalau sungguh engkau anak Tuhan Yesus, tidak ada rancangan Tuhan yang jahat mengenai hidupmu. Dia merencanakan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah saudara bergerak tetap ikut Tuhan? Tidak peduli dalam hitunganmu apapun yang terjadi. Sebab kalau itu merupakan tekadmu, Tuhan menghargai iman yang seperti itu. Saudara, kami baru pulang dari Cina. Dan sepanjang 1 minggu, ini bagian yang termasuk saya pelajari. Kalau saudara berketetapan hati, dan engkau berkata, Tuhan, ini yang aku mau. Karena aku tangkap hatimu, ini yang terbaik. Walaupun tantangannya mengerikan kelihatan. Sebenarnya di situ Tuhan menghargai iman kita. Dan dia membuat semua kemustahilan. Jadi keajaiban itu sungguh nyata. Anda mengerti negara Cina, apa yang sebenarnya saya mau ceritain. Sebagian besar peserta tur tidak tahu. Jadi kalau Anda ikut tur ke Cina dengan kami minggu lalu, sebagian besar cerita ini Anda tidak tahu. Dan memang sengaja tidak kita beritahu. Supaya Anda tetap menikmati perjalanan tanpa ketegangan yang tidak perlu. Saudara, negara Cina ini sedang sensitif. Saya kemarin ketemu di Jakarta dengan satu orang Indonesia yang bertahun-tahun melayani gereja bawah tanah di sini. Dia berkata, Pak, 3 bulan terakhir ini, Cina sangat sensitif. Nanti kalau Anda lihat klipnya, ada banyak foto akan ditunjukkan. Dia berkata begini, yang saya lihat Bapak dan semua tim kerjakan itu nggak mungkin. Karena sedang sangat peka. Karena mereka memperingati 90 tahun Partai Komunis Cina. Dan dia berkata, banyak banget yang ditangkap. Email warga itu dicek di sensor. Ada teman saya ketahuan ngomongin soal gereja dan Tuhan. Ketika lagi email gitu, dalam waktu singkat, didatangin rumahnya, digerebek, tangkap, masukin penjara. Itu gak ada hukumnya. Jadi dia berkata begini, apa yang saya lihat, yang saya dengar Bapak cerita, tidak mungkin. Betul. Tapi saya melihat faktanya begini, kalau bukan mujizat, tidak mungkin. Saudara, saya ketemu dengan satu orang lagi, dia baru cerita tahun lalu, dia bawa rombongan kecil, ikut rombongan dari Hong Kong, dengan orang-orang bule, 30 orang, buat kebaktian, 30 orang, digerebek, pemimpinnya seharian diinterogasi, akhirnya 8 orang dideportasi keluarga dari situ, dan dilarang kebaktian di situ. Jadi di sini ada 2 macam gereja, gereja resmi dan gereja bawah tanah. Yang resmi ini khotbahnya diatur pemerintah, yang bawah tanah tidak mau. Dan mereka percaya kedatangan Tuhan kedua kali. Yang gereja yang resmi gak pernah berani ngomong tentang Yesus akan datang lagi. Karena artinya kalau Tuhan datang lagi, komunis bangkrut sudah. Itu dilarang keras ngomong soal kedatangan Tuhan yang kedua kali. So anyway, pada waktu kami mau buka acara tour, ada banyak operator tour yang travel agent yang menawarkan diri. Dan kami berkata begini, kami mau satu harganya harus murah, harus semuanya baik. Yang ketiga, kami mau kebaktian minimal 4 kali 4 dolar. Begitu dengar syarat ketiga mau kebaktian, sebagian besar mengundurkan diri. Dia berkata gini, kalau jumlah banyak kami sanggup, 1000 pun tidak masalah. Tapi kalau kebaktian, maaf, lebih baik tidak daripada urusannya panjang. Karena ini di Cina katanya, ya kita mengerti ini bukan di Holy Stadium, saya berkata. Tapi kita mau kebaktian.
Sebab kalau tidak kita nyembah Yesus, buat apa? Dan orang berkata, tapi itu berbahaya. Kan kata orang, kita bilang, coba dulu lah. Masa ada apa-apa? Gak mungkin. Karena kami tahu di dalam hati yang paling dalam, Tuhan berkata, taklukkan negeri itu. Namaku lebih berkuasa dari apapun juga. Saudara, pada akhirnya ada satu yang memberanikan diri, dan itu yang kami pakai. Dan akhir sekali, dia buat survei ke Cina, ke 4 kota yang kita minta, kemudian datang ke restoran, ke hotel, cari tempat untuk boleh kebaktian. Dan di tiap kota, ada yang berkata, kebaktian oke, asal restoran berkata, makan di sini, kebaktian tidak masalah. Jadi ideologi, kalahnya saya sama-sama. Duit, saudara. Ya toh? Pokoknya kalau duit, ya, cintai lah. Kebaktian oke. Asal apa? Duit. Makanya saya tadi berkata begini, tadi saya tulis. Uang memang perlu, tapi mood hidup kita jangan ditentukan oleh uang. Karena kalau begitu, itu ditentukan oleh orang-orang lain. Karena sebagian besar yang fotonya di duit itu, orang sudah mati semua. Ya toh? Jadi kalau saudara, hidupmu diatur oleh duit, itu lagi dipimpin oleh orang mati. Kemana kebur? Janganlah mood kita ditentukan oleh orang mati. Ingat, Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Amen, saudara? Ada banyak orang kalau hasilnya kelihatan. Lagi murung-murung, orang duit di mana? Ya toh? Lagi happy, ya ini, yang taunya banyak. Jangan jadi dead man walking, saudara. Jangan jadi orang mati yang berjalan. Kita bukan diatur oleh orang mati. Kita diatur oleh Yesus yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Amen? So, akhirnya kita berangkat. Rombongan besar sekali. Tadinya mereka sudah tidak percaya, mana mungkin lah. Tapi kita bilang, paling tidak 600 orang. Ujungnya 619. Kita berangkat, dan kemudian kebaktian pertama di Shanghai. Saudara, ini hal yang menarik. Kita makan malam, kemudian kita mau kebaktian di tempat yang sama. Lagi ngatur, setup semua, mereka kaget yang punya restoran. Karena semua anak-anak kami pakai kostum, pakai jubah. Ketika pakai jubah, mereka bilang begitu. Gak boleh pakai jubah. Jadi selama di Cina itu yang diributkan mereka itu jubah. Gak boleh. Terus gimana? Kalau haleluya boleh. Kalau jubah gak boleh. Nah, apa bedanya? Ini pasti bukan haleluya ini. Karena pakai jubah. Oh ini haleluya. Oh kalau haleluya boleh. Ributnya kalau haleluya boleh. Kalau nggak haleluya malah nggak boleh. Maka Pak Hasto tiap kali haleluya, haleluya. Orang bilang kok haleluya bukan. Supaya mereka yakin kita haleluya. Anehnya. Di Shanghai. Maka kita berkata ini tuh bagian dari ibadah kita. Yo pakai begini, kamu lihat aja. Ternyata waktu kita nyanyi, kita nari, mereka pegawainya pada merekam pakai handphone mereka. Nah, kita enggak akan kita pokoknya coba dulu. Karena beberapa orang beli barang dengan bangga, dinyalain nanti, enggak dengan suara apa-apa, cepat gelap. Dengan bangga, 100 jiwa. Setelah off selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu kita selesaikan yang pertama. Saya terharu sekali. Saya berkata, saya sadar betul. Ini di Cina, bukan di Indonesia. Kita kebaktian, kita nyembah. Sebagian peserta itu malah berpikir, oh Cina itu bebas. Boleh apapun, nyaur. Hari itu lewat kebaktian kita 1 jam setengah itu. Karena anugerah. Karena proteksi Tuhan. Kalau nggak percaya ya, buaturlah kita sendiri. Coba kebaktian. Jangan telepon kami kalau ditangkap semua. Itu benar-benar kan. Jadi kita kebaktian 600 orang. Gak mungkin gak bersuara. Pakai mikrofon, pakai musik komplit. Rame, sejam. Dan itu restoran bagian depannya masih buka. Jadi orang masih bisa dengar, ngintip, melihat apa yang terjadi. Gak mungkin disembunyi. Setelah yang pertama selesai, kami pindah ke kota Hangzhou. Saya kok lupa terus. Itu kota antik. Kotanya hijau. Pernah dengar legenda ular putih di situ. Sampai insai di situ. Dengan cerita tentang ini. Kita kebaktian. Dan yang kedua, oke. Di restoran juga.
Tidak masalah, tidak ada gangguan lah. Pokoknya kita jalan seperti biasa, tidak ada orang ribut, tidak ada orang ngapa-ngapain. Operator tour kami berkata, wah lega saya, 2 kebaktian sudah selesai, tinggal 2 lagi. Ternyata yang 2 ini membuat dia mulu. Begitu besoknya mau terbang ke Beijing, kami dibagi di banyak pesawat karena nggak muat satu pesawat. Beberapa memang delay. Lalu kemudian dia berkata begini terus. Dia ngomong begini. 2 kali pertama saya tenang. Karena kami di selatan. Dan jauh dari ibu kota. Hari ini kita ke Beijing. Dan dia ngomong dengan jujur. Sejujurnya saya tahu. Karena saya cukup mengerti, cukup paham negara ini. Ini kota sangat sensitif. Kalau bisa ya, tolonglah. Buat yang lebih lunak, yang lebih tenang, yang tidak usah rame-rame. Ini di Beijing. Dan kita hanya berkata begini, Pak, kami mengerti ini bukan Jakarta, bukan Semarang, ini Beijing. Siapa bilang ini Semarang? Dengan bayar Bapak begitu mahal. Ini Beijing, Pak, kita mengerti. Pokoknya yang penting, Pak, sepakat. Sepakat. Jadi saudara, sudah mulai kami terbang ke Beijing, karena dibagi dalam banyak pesawat. Saya naik dengan rombongan hamba Tuhan, dengan anak-anak, dengan junior, dengan beberapa orang. Setelah di sana, kita makan siang Peking duck yang terkenal itu. Selesai, Pak Yusak berkata begini, aku pulang hotel ya. Apa ini? Karena beliau sudah 76. Beliau dengan istrinya balik ke hotel diantar oleh teman, naik taksi, dibawa ke hotel. Yang lain, teman, itu masih siang hari. Kami berkata, kami mau ke Tiananmen dan ke Forbidden City, tempat istana raja-raja zaman dulu. Anda harus mengerti, Tiananmen itu pusatnya Beijing. Di sekitarnya adalah gedung-gedung pemerintah, termasuk makamnya Mao Zedong. Dan itu adalah simbol palu arit komunis mereka gede sekali. Kalau Anda masih ingat sekian tahun lalu demonstran di sana, ditembak itu dilindas dengan tank, ditinggal habis. Dan banyak korban, itu di Tiananmen. Dan sebetulnya, ini teman kami yang dari DX berkata, 2 bulan yang lalu, dia bawa rombongan, hanya foto bersama, bentangkan spanduknya DX. Datangi polisi, digulung, dirampas, spanduknya dibubarkan. Bawa bendera tur aja, diperintahkan turunkan, nggak boleh. Sampai begini. Jadi kita tidak pernah ngomong ke semua peserta, ini berbahaya loh, enggak. Biarkan mereka menikmati kebebasan, yang penting Tuhan berkata apa kita lakukan. Dan kami grup pertama yang masuk, sehingga kalau ada apa-apa, kami dulu yang menghadapi yang lain belakangan. Tapi saya mau bersaksi, bos, nanti Anda boleh lihat di foto-foto. Yang orang berkata mengerikan dan tidak mungkin. Kalau Tuhan berkata tidak ada yang bisa menghentikan kita. Saudara, saya mau berkata begini. Setiap kali dalam kehidupan kita ada 2 macam kejadian. Yang pertama, kejadian yang natural biasa. Kehidupan sehari-hari kita. Baik dalam ibadah kita apapun, ada banyak kejadian yang natural biasa. Tetapi ada saat-saat, saya beri nama itu prophetic moment. Suatu kejadian yang profetik. Yang kalau itu dikerjakan, efeknya itu berakibat sangat besar dan begitu luas. Contoh ketika Raja Yoas datang ke Elisa. Dan Elisa berkata, panahlah. Yang manah kebarangan dilarang. Dia berkata, arahkan ke timur. Ketika dipanahkan ke timur, Elisa berkata, itu anak panah kemenangan dari Tuhan. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habisnya. Elisa berkata, sekarang pukulkan panahmu ke tanah. Dan raja hanya memukul 3 kali. Elisa marah. Dia berkata, harusnya kau pukul 5-6 kali. Baru kau bisa menghabisi Aram. Tapi karena kau hanya pukul 3 kali, hanya 3 kali kau akan mati. Apa yang Yoas lakukan, itu sebuah prophetic moment. Saat yang profetis sekali. Apa kaitan memanah, memukulkan panah ke bawah dengan kemenangan real dalam peperangan? Nyaris tidak. Tapi kalau itu sebuah prophetic moment, akibatnya di dunia nyata, sebentar lagi akan kelihatan. Yang kedua, seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham, jalanilah panjangnya dan lebarnya negeri ini. Dan Tuhan berkata, itu aku berikan kepadamu dan kepada keturunan. Abraham jalan. Seberapa dia jalan
sebanyak itu pula lah Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, setiap kali kita mau beli sesuatu, termasuk tanah ini, yang pertama kita buat sebelum kita negosiasi, kita jalani tanah. Karena itu sebuah prophetic moment. Dan seberapa kita jalan akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amen. Nah, apa yang kita buat di sini, saya percaya banget, saudara, ini sebuah prophetic moment. Kalau ini kita terima dan sebentar kita berdoa minta impartasinya, saudara dan saya akan menjadi generasi yang tak terhentikan dan akan di generasi penumpang. Bagaimanapun hari ini kita super power dunia. Kalau kita sudah bisa taklukkan minggu lalu, saya percaya akan muncul orang-orang yang lebih hebat dari pengusaha Cina manapun di dunia. Orang-orang dari tempat ini, dari bangsa ini akan keluar orang-orang yang luar biasa yang mengungguli bangsa lain di dunia. Dan teruskan ya. Akhirnya setelah 2 kali kami sampai ke Beijing, kita berkata kita ke Tiananmen. Dan rombongan kami masuk ke situ, kami jalankan. Beberapa anak itu sangat kreatif. Mereka buat selendang dengan tulisan bahasa Mandarin. Itu penginjilan. Satu di antaranya jalan di depan saya persis. Ada polisi tiba-tiba datang, tidak ngomong habis, jadi baca. Mundur lagi, kembali ke pos. Tidak bereaksi apa-apa. Padahal itu ngomong soal Yesus. Ditangkap 3, disuruh lepas. Balik ke pos. Tidak ngomong apa-apa. Dan kami jalan. Sampai di Tiananmen, lalu dibagi anak-anak. Berkata, sekarang kita buat berbagai format. Kita deklarasi. Kita nyanyi. Kita buat berbagai deklarasi. Format. Dibagi di beberapa titik. Anda nanti kalau lihat fotonya, saudara, itu nggak pernah mungkin orang tua. Di Tiananmen, di depan makamnya mau nyetok, kita buat yang gila seperti itu. Pak Hengki diberi tugas masuk ke gedung DPR. Pakai batik DKI lagi. Nolongan saudara, jalan dengan tenang bawa tas. Kayak apa saya nggak tahu. Pintu gerbang ditutup. Tiba-tiba dibuka karena ada mobil masuk. Dengan santai itu saudara masuk. Baru sampai tengah-tengah halaman, berebut beberapa polisi tanya gitu. Turis. Digandeng suruh keluar. Muter lagi dia, masuk lagi ke dalam. Sampai gitu. Dan nanti Anda lihat ya, itu kita buat formasi anak panah. Kita bilang ini anak panah kemenangan. Kita akan patahkan kekuatan yang bukan dari Tuhan. Karena mereka sudah terlalu banyak menumpahkan darah para martir di sini. Sudah waktunya pergerakan akan berlaku di sana. Amen. Dan kita akan jadi bangsa yang bisa melakukan. Jadi kita buat berbagai macam. Aneh. Tidak satupun ada aparat atau polisi undangan. Itu nggak mungkin. Sampai yang namanya kita ini mulut proses. Ngomong sama Pak ini saja, Pak ini saja, Pak. Karena inilah kewarasan yang sebenarnya. Mana edannya nggak ada apa-apa. Ya, tapi ini edan. Waras, tenanglah. Gue sing edan, sesuai saya berkata begitu. Kamu tenang, diam, sepakat. Sepakat. Tak ngerti entah enggak, pokoknya sepakat. Anda mesti belajar seperti Ruth, sepakat dengan Naomi. Tabirnya dibuka belakangan. Luar biasa. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kita. Amen. So, apa yang kemudian terjadi? Kami selesaikan di Tiananmen. Dan sudah berkata uang. Kami nyebrang ke Forbidden City, itu tempat di sana kerajaan. Dan mengerikan lagi yang dibuat. Setiap titik kita deklarasi, kita buat pernyataan. Itu kan tidak boleh ada jalan ya, ada tangga. Yang kalau kanan kiri, kalau orang lewat boleh. Di tengah itu ada gambar tangga. Terus naik ke atas. Orang berkata, ini hanya kaisar yang boleh naik di sini. Jadi karena itu tidak boleh diinjak. Kalian jalan pakai tangga. Anaknya Guin yang paling gede berkata, oh jadi kaisar, jadi dia kaisar. Oke, dia lompatin pagar. Dia jalan dengan anak tuan kita bilang. Kaisar pilih kedua memang. Di depannya polisi. Rengah. Kalian. Itu lihat enggak lihat. Tidak ada satu pun. Padahal ini saudara ya. Saya begitu masuk gerbangnya. Saya ngelihat sendiri. 2 orang Cina lagi mau berantem. Dorong-dorongan. Dalam waktu sekian detik. Sekian belas polisi datang. Pakai seragam dan preman. Herat itu semuanya. Ada bawa keluar. Saya lihat sendiri tuh. Dalam sekian detik. Datang.
Nah ini buat yang aneh-aneh. Nanti Anda lihat, buat formasi, naik ke atas, segala macam, buat tanda salib. Kalau Anda bawa salib gede kan nggak bisa. Ya kita begini, angkat naik salib tuh. Kita berkata Tuhan berkuasa atas kita. Itu buat yang aneh-aneh. Dan orang, ya ada yang ribut. Orang berkata, Pak itu buat apa? Saudara kalau buat apa? Saya cerita. Cina dan Jepang itu negara yang sangat percaya dengan simbol. Saya dengar cerita menarik. Kalau Anda sekarang beli dolar, yuan lebih tinggi dari dolar Hong Kong. Dan mereka percaya itu bukan karena kekuatan ekonomi kita lebih hebat. Sebetulnya itu karena simbol-simbol yang mereka pakai. Dan Jepang nggak pernah mau berbuat sesuatu di Shanghai itu. Jepang mau buat sebuah area perbankan Jepang, membuat gedung yang kotak begini, tapi di atasnya ada lubang. Pemerintah Cina berkata, tidak diberi itu. Karena engkau mau berkata, bendera Jepang ditancapkan di sini. Kau mau menguasai ekonomi Cina dengan bendera Jepang. Loh ini gedung, iya. Gedung dengan buletan di tengah itu bendera Jepang. Tidak boleh. Ganti yang lain. Pemerintah nggak boleh ganti dari gedung. Ganti gedung, saudara. Anda ngerti? Dia kasih 2 pedang samurai di depan. Dihadapkan ke Bank of China. Bank of China lihat begitu, nggak mau kalah. Dia bangun patung gajah 2 gede di depannya. Lalu pedang tak lebih gajah. Itu perang simbol. Ada bangsa nggak mau pulang. Itu dia bayar ke pemerintah Cina sampai triliunan tiap tahun. Hanya supaya di depannya dia yang ada ke laut tidak dibangun building atau. Jadi itu negara ya. Makanya jubah kita ini dia paling ribut. Karena simbolik itu buat dia itu realitas. Itu betul-betul buat mereka simbol itu realitas. Jadi kalau kita buat yang begitu, itu sebuah realitas. Ini saya cerita saudara ya. Kami itu di Beijing nonton akrobat. Teman-teman yang pernah lihat gedung itu berkata, akrobatnya clean, gak ada macam-macam. Ketika mereka ngerti rombongan gereja datang, mereka buat penampilan khusus. Yang keluar setan, kobra, dan buat formasi salib terbalik. Sampai orang-orang itu yang pernah nonton berkata, ini kok aneh hari ini. Memang kita blok semua tempatnya, hanya untuk rombongan kita. Karena sudah penuh. Dan mereka sambut kita dengan setan, dengan salib terbalik. Jangan Anda berpikir ya, oh itu kebetulan. Itu mereka mau berkata dua kali. Saudara itu ceritanya lucu lah. Itu anak-anak di depan kan begitu lihat kan apa yang muncul, semua pakai minyak urapan, pakai minyak kopi. Sampai operatornya itu pernah berkata, lu saya ninjau, itu akrobat murni. Gak ada cerita begitu. Khusus hari itu sudah dibuatkan setan. Itu sebuah permainan sudah tanda petik. Tapi kalau Anda ngerti Cina itu seperti itu. Tapi bangsa Cina yang sama sebetulnya sudah sangat dekat dengan keselamatan. Saya nggak tahu tulisan Mandarinnya, tapi teman saya ngomong begini, Pak, bahasa Mandarin itu, huruf-hurufnya itu merupakan, tapi itu Kristen banget. Dia bilang gini, tulisan nama Bahtera misalnya ya, itu gambarnya adalah perahu dengan 8 orang. Itu. Siapa itu? Bahtera kan? Oh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. 8 orang. Itu banyak tulisan. Dan sebetulnya simbol Kristen begitu banyak. Jadi kalau mereka dibuka mata rohani mereka, saya percaya lawatan Tuhan akan terjadi. So, hari itu kita buat yang mengerikan di Forbidden City dan kelompok-kelompok lain saya nggak tahu, tapi yang saya ikuti hari itu memang membuat orang pulang. Selesai, kami keluar dan harus tunggu bus. Jalan nyebrang jalannya. Persis rombongannya Pak Hasto juga pas selesai. Jadi kami nyebrang. Lalu saya ngomong begini sama anak-anak. Katanya tarian di jalan-jalan. Jadi mumpung di Beijing lagi jalan begini menarik kan. Lalu mulailah Pak Hasto dan Leo-nya Pak Anaim menari di jalan. Gerakan 2 detik saudara. Cukup genit tapi dia memulai.
Yang lain ikuti, nari, nyanyi, seberang jalan sambil nyanyi. Saya bilang, wah ini baru keren ini. Prayer walk di Beijing, di Tiananmen dengan nyanyi seperti ini. Sampai akhirnya kami berhenti di pinggir jalan, di trotoar. Tunggu bus, busnya Pak Asto datang duluan, mereka naik. Bis kami masih lama rupanya. Anak-anak nggak diam. Dia buat formasi, nari itu di tengah, di trotoar di Beijing, nari. Dan yang ajaib, persis seberangnya itu adalah asrama polisi. Dan kita lihat tuh polisi masuk keluar. Malah lihat rombongan 50 orang nari begitu nyanyi. Ya. Sampai ada suami istri orang Cina, tapi tinggal di New York datangin saya. Dia tanya begini, apa ini rombongan Kristen? Ya. Dari lagunya, dari gerakannya mereka tahu. Dia ngomong begini, wah saya merinding. Belum pernah aku lihat di Cina, di Beijing orang buat. Ini ajaib, saya belum pernah dengar, belum pernah lihat yang seperti ini. Dia berkata, sungguh saya berharap, dia berkata, ini awal daripada kegerakan yang akan melanda kita. Kami sudah lama berdoakan. Saudara, hari itu selesai, tapi sore harinya apa yang terjadi? Operator tour kami diberitahu oleh operator tour yang di Cina. Dia berkata begini, mereka berkata, Pak, Bapak sebaiknya malam ini cari tiket dan besok pagi-pagi pulang dulu. Sebab kami sudah dengar semua yang kalian lakukan. Dan di mana-mana CCTV, foto kalian ada di mana-mana. Dan tinggal tunggu waktu Bapak akan ditangkap. Jadi demi keamananmu, saya anjurkan malam ini cari tiket dan besok pagi pulang. Saudara, kami tidak beritahu peserta, nanti ribut, sebagian pengen pulang, sebagian pengen apa. Kita berdoa, Tuhan bilang tidak akan terjadi apa-apa. Kita berkata, sepakat, tidak terjadi apa-apa. Lalu dia ngomong gini, tolonglah, saya punya istri, saya punya anak, Pak, kami juga punya keluarga. Yang penting sepakat. Ya, sepakat pokoknya. Tidak akan terjadi apa-apa, Pak. Dan kalau terjadi, nggak boleh ngomong begitu, Pak. Harus sepakat. Ya, sepakat. Ngomong ke siapapun, jawabnya sama sepakat. Mulus nggak, saudara, kalau Anda itu sudah orang memwarning Anda akan ditangkap karena guide tour kami dan sopir bis sebagian ternyata adalah tentara dan polisi yang masih aktif. Jadi dia ngerti persis yang kita buat. Tapi sepanjang perjalanan itu, yang saya dengar dalam hitungan saya, minimal 5 atau 6 di antara mereka akhirnya dipimpin dan terima Tuhan Yesus. Luar biasa. Ini ajaib sekali. So, anyway, akhirnya kami selesai nonton akrobat yang mengerikan itu, kami pulang. Dan tetap kita minta besok pagi itu yang punya hotel sudah takut luar biasa. Dan kita berkata, kamu sudah janji, kita boleh kebaktian. Akhirnya kita kompromikan. Oke, dia minta begitu. Setengah 8 pagi, harus kebaktian yang selesai. Boleh, kita kebaktian jam 6. Kita rubah jamnya, jam 6 kita kebaktian. Dia minta, jangan pakai jubah ya, tolong, jangan pakai jubah. Yang diribut dari soal jubah. Akhirnya kita sepakat, tapi kebaktian boleh-boleh. Khotbah boleh-boleh. Nyanyi boleh-boleh. Hanya itu aja, jubah yang dipakai. Kita bilang, ya, enggak jubah bawahan. Pokoknya pakai batik. Sama itu, batik profesional, pakai selendang, pakai segala macam. Kita kebaktian, dan itu cukup menekankan. Karena saya pernah mengalami dengan Pak Tim itu, ke Vietnam. Digerebek polisi. Jadi mereka caranya begini, kalau mereka mau bubarkan itu ya, AC dimatikan dulu. Dengan harapan kepanasan keluar gitu. Kalau masih nggak mau bubar, lampu dimatikan. Listrik dimatikan. Nggak mau bubar, gerebek. Dan waktu itu begitu lampu dimatikan, kami dilarikan, naik ojek. Dan kalau Anda mau men-tes uji nyali, naiklah motor di setir. Karena perempatan nggak ada lampunya. Tabrakan biasa, nggak tabrakan biasa juga. Ngatur diri masing-masing. Anda boleh coba uji nyali ke Vietnam. Nggak usah macam-macam, naik motor aja. Lewatilah perempatan mereka. Langsung Anda kangen supnya Vietnam noodle. Nah, akhirnya pada waktu di Beijing, kebaktian kira-kira sudah lebih, mulai masuk dua petugas hotel. Saya mulai curiga. Dia buka
jendela. Gak lama, hati mati. Wah, ini step pertama. Mereka mau berkata, kami ingin kalian datang. Saya diamkan aja, saya pura-pura bodoh tak begini. Supaya semua berjalan terus. Ternyata aku juga. Sebelum mereka matikan lampu, memang sudah selesai. Setengah 8. Meeting selesai. Motor ternyata, wah, saya lega sekali. Meeting kepastian sudah selesai. Saya bilang, Pak, jangan lega-lega dulu. Kita masih 1 hari loh Pak. Masih sehari Pak. Wah, mulut lagi dia. Wah, gimana Pak? Jadi kebaktian itu enggak, kita enggak ada kebaktian, tapi kebaktian di 14 dan hari itu kali bagi dalam tubuh itu. Dan saya dapat bagian dengan kita mimpin tentang bekerja. Minggu depan saya mau share kepada Anda. Tapi saya mau berkata begini, kalau Anda memungkinkan Anda cari rekaman khotbah saya di SRK minggu lalu, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Anda akan terima gambaran itu. Minggu depan saya akan marikan supaya Anda bisa dapatkan sekaligus. Dan kita akan mintakan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun dalam hidup. Karena ini ajaib. Sampai di Great Wall, dan di Great Wall itu, saya kan sudah berkali-kali kan ke sana. Jadi, malam telah naik gitu. Saya bilang, saya minta doa di doa, yang lain naik, saya di bawah, tunggu di bawah. Teman-teman satu dari Maha naik, saya di bawah, yang lain naik. Ini rombongan Maha naik. Grup satu ini, grup berdoa. Dan mereka memang bertujuan diperintahkan untuk membuka jalan. Jadi mereka masuk, sampai di pertengahan begitu, mereka buat tarian. Mereka di sofa, dan sebagainya. Tengah-tengah mereka buat tarian, membela karpet merah, itu gitu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang datang ini. Satu di antara anak-anak ini pakai batik kita, yang warnanya ungu, hijau, merah, yang cukup nyolong. Dan tiba-tiba dia itu baca begitu. Kan ada tulisan Ibrani. Dia bisa baca. Dia kaget. Loh, kamu itu mata putih, kok ini? Emang kenapa? Aku orang Yahudi. Itu bahasaku. Imen. Aku tinggal di Galilea. Dekat Yesus jalan di atas air. Katanya begitu. Beberapa orang kami berpikir. Begitu ngerti ada orang Yahudi. Di tembok Cina. Ini anak-anak problem. Tapi mereka cepat. Saya minta kita belajar. Ngerti ini Yahudi. Dan kita mengerti ya. Globalnya gedenya. Dunia itu duit jauh-jauh. Tapi super powernya hari ini negara loh ya. China yang kuasai. Amerika sudah gagal bayar. Amerika itu katanya utangnya berapa belas triliun dolar. Itu sudah nggak bisa mobil. Ini tinggal kalau enggak. Aduh, saya nggak tahu lah. Tak berapa lama bertahan. Kalau kita bilang jangan bantu. So, apa yang terjadi pada waktu itu? Ngerti di orang jauh. Setelah konser nari, datang mereka. Ambil dari dompet mereka. Kasih duit orang jauh. Dikasih jam. Mereka harus buat jam profetik. Sampai gelap depan. No. Mereka berkata, kami mau berkati. Kami mau berkati. Macam-macam. Sampai gelap depan. Terus terakhir tadi. Kamu orang yang boleh nggak aku mendoakan kamu? Dengan duit, dengan jam, segala macam di tangan. Ditambahi doakan mantap. Boleh. Didoain nangis. Nangis dipeluk. Tambah nangis. Suaminya lihat. Teman rombongan lain lihat. Saya terus saya ngomong. Boleh nggak kita gandeng Indonesia dan Israel berdoa kita blessing Cina, kita memberkati Cina supaya mereka juga kenal Tuhan yang dulu, mereka kenal Allah Jehovah dan kenal akan Yesus Tuhan. Walaupun mereka bukan Kristen, mereka masih orang Yahudi, tapi mereka berkata, oke. Jadi mereka buat formasi gandeng tangan, lalu mereka doain Cina. Selesai, bubarkan saudara. Waktu di antara mereka datang, cerita Pak, di atas ketemu orang Yahudi. Oh bisa, saya bilang, ini bukan tembok ratapan, ini tembok besar Cina. Sama aja Pak, kamu 7 orang. Cerita. Lagi cerita, mereka turun. Terus gerombol dekat situ. Saya bilang, saya mau ketemu. Saya hanya mau say hi. Jadi akhirnya saya datang, saya samperin mereka, ngobrol. Suaminya ngomong sama saya gini, kamu
Kamu ngerti arti Hideni? Tahu. Saya ceritakan ke mereka. Ya pasti benar. Wong yang ngajari saya orang Yahudi yang di Yerusalem, saudara. Profesor, doktornya 3, 1 doktor ekonomi, 2 doktor teologi, 3 doktor, ya profesor. Ngajari saya Hideni, ini kan orang biasa. Ya profesor ngajari orang biasa, benar, saya malah belum dengar yang komplit seperti itu. Dalam hati saya, aku dia ngajari ya bangsa aku diri. Ini Allah soroko, saya bukan ngajari dari Hideni. Harus mereka yang ngajari. Jadi waktu saya cerita, dia kaget. Waktu ngumpul begini, kita jalan tiba-tiba dari tujuh orang itu, yang paling tua itu keluar dari kelompok. Gak tahu kenapa, gak akan balik. Di tangannya ini bawa beberapa duit uang logam. Tapi dia pegang satu yang warnanya kuning. Dia maju ke saya. Dia sodorkan duitnya. Dia berikan duit. Nah, ada duit orang jauh tidak saya bilang. Prophetic moment. Ya, itu. Mulai hari ini, anak Tuhan, Yesus, pegang duit. Saya ambar dengan cepat. Dan hanya dia bagi pun royoan. Saudara, kemudian Tuhan berkata, minggu depan saya cerita ke Anda lebih dulu. Dia berkata, nak, dalam 3 tahun terakhir, ada 3 Yahudi, aku kirim untuk memberkati itu, melengkapi itu. Simbol daripada kelengkapan buat gereja Tuhan di sana. Tahun 2009, ada masihnya Cohen University Berita Glasgow. Itu universitas dibangun oleh orang bernama Gary Cohen. Nama Cohen itu artinya imam. Dan hanya mereka yang masih garis darah asli imam besar harus boleh pakai nama itu. Kalau Anda ke Florida ada namanya Holy Land Experience. Seperti taman mini, tapi itu isinya adalah Israel. Dengan semua tradisi, cara mereka, budaya mereka. Jadi yang buat adalah Gary Cohen. Walaupun sekarang sudah dibeli oleh CBS. Tapi Gary Cohen. Kalau Anda punya New King James, Chief Editor Alkitab itu adalah Gary Cohen. Ini orang besar dalam waktu itu. Gary Cohen tahun 2009. Berita doktor kehormatan. Tahun lalu di Yerusalem saya ketemu dengan Joseph. Dia orang Yahudi Mesianik dari suku Lewi. Dan dia pada waktu itu aneh, sebelum berangkat Tuhan ngomong sama saya. Kamu akan ketemu dengan orang Yahudi Mesianik dan dia hamba. Berkati dengan uang. Dan Tuhan berkata beri sekian ribu dolar. Berkati. Nanti dia akan memberkati itu. Dan yang dia katakan akan penting buat itu. Aneh sekali. Singkat cerita saya ketemu setengah jam sebelum kami tinggalkan Yerusalem. Dan kemudian dia peluk saya berkati dia. Dan dia berkata begini, di dalam darahku ada darah Abraham, Ishak saja. Dalam darahmu mungkin darah daging tidak. Tapi dia berkata, Tuhan bicara dengan mulai hari ini kamu sama dengan. Dan itu perkataan sebetulnya sangat penting. Karena firman berkata, dari keturunan Ishak yang akan disebut keturunan Abraham. Karena seorang berkata, kamu sama dengan aku, itu blessing. Dan dari dialah kita diajar kata ini. Dan kata ini itu yang dibuat di kaos yang kita nyanyikan. Itu yang membuat kita ketemu dengan Yahudi juga. Dan saya ketemunya aneh. Di tembok besar di Great Wall. Dan Yahudi ketiga memberi tembok. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi. Malam saya terkejut sekali. Saya diberitahu, saya diinfo, Morris Derulo, dia orang Yahudi. Ingin saya ikut bicara di konferensinya di bulan November ini di Tel Aviv. Saya kaget kan. Saya ketemu orang Yahudi. Dan kalau Tuhan izinkan, saya belum pastikan. Saya bilang, Tuhan, aku akan bawa rombongan. Tapi rombongan belajar. 2 hari dengan Morris Derulo, konferensinya di Tel Aviv. Karena orang kalau ke Israel, hampir-hampir tidak pernah ke Tel Aviv. Kemudian saya akan 2 hari kita spend di Yerusalem. Saya akan minta Yosef ini ngajar Alkitab kepada kita. Kayak retreat 2 hari. Terus kemudian saya ingin ajak rombongan ke Bait Allahnya Salomo. Tanggal 1 Juli kemarin dibuka untuk umum. Ini kita masuk masa Salomo
tanggal 1 Juli ulang tahun Partai Komunis Cina. Di tanggal yang sama bait Allah Salomo yang dibangun dibuka untuk umum. Apa itu? Bekas-bekas situs. Saya pikir saya membuat rombongan kecil yang mungkin 2.000 orang itu di Selandia. Dan kemudian kita akan belajar semua. Kita harus percaya pada Allah yang besar. Doain. Dan tanggalnya bagus. 11 dan 12 November. 11. Sampai kapanpun susah dari yang begini, saudara. 11 November 2009. Nanti juga 11. Kita dijelas memuliakan nama Tuhan. Dan saya berpikir aneh. Nanti minggu depan saya cerita Abraham Ishak Yakub. Tolong Anda cari kalau bisa di toko buku Rema, khotbah saya yang SKRK minggu ini. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan saudara sekalian, buat saya itu hal yang aneh. Tapi grup yang lain buat yang aneh lagi. Tidak ada yang ketemu Yahudi lagi, tidak ada yang diberi duit lagi sama mereka. Jadi grup yang lain agak iri, tapi mereka buat yang lebih gila. Ada yang datang di 12 pos deklarasi dan tiap pos mereka tiup shofar 9 kali. Saudara, itu Great Wall merupakan simbol Cina. Jadi kalau Anda berbuat itu merupakan keajaiban dunia. Di tengah-tengah keajaiban dunia, kita tiup shofar tiap titik 9 kali. Dari bawah suaranya jelas. Dan tidak ada satu petugas pun yang mendatangi, mencegah atau menguji. Kalau bukan Tuhan dia. Saya melihat kalau kita bergerak untuk itu dan maunya Tuhan kita ikut, tabirnya terbuka, Anda lihat masa depan yang luar biasa. Saudara, kemudian selesai dari situ, dari Beijing, legalah semuanya, kita kemudian terbang ke Guangzhou. Di Guangzhou kita datang ke taman atau memorial parknya dari Dr. Sun Yat-sen. Dia presiden pertama Cina modern dan dia orang Kristen. Dia dibangunkan sebuah memorial hall. Ada patung yang gede sekali. Operator tournya mulus banget. Kenapa? Itu merupakan sentral kota Guangzhou. Di depannya adalah markas Partai Komunis, sebelahnya kantor gubernur, sebelahnya lagi kantor wali kota, kantor polisi di situ. Apapun kegiatan Partai Komunis di situ. Mereka dia ngomong gini, Pak, tolong nanti ya kalau sampai dilarang apapun oleh petugas, jangan melawan ya Pak. Nurut Pak. Kita berkata, Pak, ingat, tidak terjadi apa-apa. Sepakat pokoknya. Ya, sepakat. Tapi dia nggak muncul. Dia nggak datang. Mungkin dia berkata, udah, gue udah bohong sama grup ini. Sudah mau gimana lagi, kita selamat. Tapi masuk ke sana. Kita buat formasi, buat tarian, deklarasi, apapun. Dan tidak ada petugas yang datang. Sampai dia nggak percaya. Dia bilang nggak mungkin. Tapi teman kita di sejarah sini berkata, itu Pak, foto-fotonya dia bilang, Edan katanya. Ya Pak, waras ini beres Pak. Sepakat. Ya sepakat, tapi sepakat kan Pak nggak terjadi apa-apa. Ya sepakat. Nggak tahu. Tapi di situ, akhirnya apa yang kita bawa kita berikan. Saudara, saya bertemu dengan 2 pendeta gereja Tawakana. Sudah diatur oleh beberapa teman. Mereka datang, mereka shock. Mereka pikir ada 3 atau 4 orang Indonesia datang mendoakan Cina muter-muter. Sampai di halaman parkir, dia baru tahu bahwa dia datang bukan 3 atau 4, tapi 14 bis. 14 bis orang Indonesia yang gede semua. Tapi percaya Tuhan, saudara. Amen. Lalu apa yang terjadi? Kita serahkan ke dia. Dia minta kami mendoakan dan sebagainya. Tapi waktu itu kita serahkan, kita berikan ke gereja Tawakana Cina. Total yang kita berikan 5.000 buku, itu pun kumpulkannya di depan bus terbuka gitu aja. Tapi kira anak-anaknya belum ngerti ini apa yang terjadi. Dikumpulkan, petugas parkirnya yang lihat itu, gimana itu. Kita nyita buku dalam bahasa Mandarin. Beberapa buku saya dan buku beberapa hamba Tuhan dicetak dalam bahasa Mandarin. Kita masukkan 5.000 buku. Kita masukkan 1.000 VCD audio Bible dalam bahasa Mandarin. 1.000 lagi VCD pujian. Kita masukkan 200 Alkitab dalam bahasa Mandarin. Lalu kemudian kita berikan kaos, t-shirt, baju, sekarang macam banget. Pada memberi yang aneh-aneh gitu. Dan duit rupiahnya. Tapi kita konvertkan ke yuan. Saya hitung minimal itu 200 juta rupiah.
Dan kemudian kita jemaat memberikan dolar Amerika, memberi uang lagi. Dan mereka memberikan reportnya, uang juannya mereka bagi ke jaringan gereja-gereja mereka. Tapi uang asingnya aneh. Mereka berkata, kami berikan kepada saudara seiman di Israel. Dikirim ke Israel. Sebab obsesi mereka, kita mau membawa kegerakan dari Beijing sampai ke Yerusalem. Saya bilang, wah saingan sama kita. Kita menggelar karpet merah dari Semarang sampai ke Yerusalem. Dia dari Beijing sampai ke Yerusalem. Mana lebih cepat kita lihat, saudara. Mungkin kita mampir di sini dan bareng bersama-sama. Tapi saya lihat itu ada ribuan barang tidak dibuka. Semua masuk, semua clear. Dan mereka bawa 2 mobil van mereka penuh barang. Masih beberapa koper mereka harus datang. Dan saya lihat mereka ketakutan. Dapat barang begitu banyak. Mereka berkata, ini ajaib sekali. Kita berkat. Mereka mengatakan ini. Aku sudah dengar yang kalian lakukan. Dan kami percaya itu sebuah awal terobosan buat kita. Tapi mereka juga berkata, karena kalian begitu mencintai bangsa, kalian berhak atas seluruh kekayaan Cina buat orang-orang Kristen di Indonesia. Itu hamba Tuhan dari gereja bawah tanah yang mengucapkan, saya berdoa dan terima dengan iman, saudara. Baru seperti penyerahan kedaulatan dan mandat dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya saya bersingkat dari Guangzhou kita tadi bermandu kota Dongguan. Itu kota kecil, hotelnya mewah sekali. Dan kebaktian terakhir jam 6 pagi. Dan jam 8 harus selesai, karena kita harus segera ke Shenzhen, dan dari Shenzhen kita masuk ke Hong. Nah, operatornya sudah tenang, dia bilang, wah, lega lah. Tuan beres lah, ini beres lah. Ini itu gedung mewah sekali, milik anggota Partai Komunis Cina. Dia sudah bilang, pokoknya kalau nginep di hotel saya mau kebaktian, mau apa, bebas. Dia tenang. Ternyata tidak tenang. Jadi waktu kebaktian dimulai, paruh kebaktian, tiba-tiba Pak Yusuf jalan muter. Nah, orang ini, operator tour kita ini, di luar, di depan pintu ballroom, kecil. Tiba-tiba dia buka pintu. Dia buka pintu. Di luar pintu ballroom ada 500 tentara pakai pakaian goreng, pakaian perang, sudah berdiri rapi sekali di depan pintu ballroom. Dia tutup, dia cek ngomong, doa, ada. Tentara, lihat 500 kira-kira pakai pakaian goreng. Pegang beberapa orang, yang lain tidak. Yang lain nyembah biasa, seperti di Holy Stadium pikirnya. Anda tahu engkau sedang dalam perlindungan Tuhan dari itu kalau mau. Tapi yang penting kan dari pembuat darah yang luar biasa, amen. Baru ke Cina dia, kalau kebaktian di Cina itu luar biasa. Nah pada waktu itu kita diberitahu, bisa berkata, hati-hati loh ngomong tentara kok. Lalu bagian pada waktu saya merasa pressure-nya itu mulai muncul. Saya berdoa karena bagian saya khotbah dan Tuhan berkata, nah, kamu ingat peristiwa itu. Tekanan membuat kalian sedih. Jadi seperti lari estafet. 3 putaran pertama kalian menang. Tapi putaran terakhir kalian kalah. Kemenangan yang 3 tidak ada. Ini kebaktian terakhir. Kalau engkau bebaskan hatimu menyembah dan khotbah, lakukan. Kamu akan menang. Kalau Anda lagi khotbah, polisi datang. Yang orang ngerti pendengarnya siapa? Yang khotbah. Saya khotbah. Dan saya khotbah, saya datang. Panjang-panjangin khotbah. Dan saya tahu beberapa hamba Tuhan sudah cukup tegas. Pak Yusuf itu. Kalau lompat, kurang barbar terjadi. Loh karena beliau yang lihat. Saya kan nggak lihat. Cuma diberitahu, saudara. Berarti yang di belakang itu, terus doa, buka lagi, udah turun. Ke lantai 1, tentaranya. Dia lega gitu. Ternyata, sudah pergi mereka. Ayo. Tengah, perempat jam kemudian, buka lagi. Ngumpul lagi. Gagal lagi katanya. Pokoknya merah putih kayak dulu. Itu rupanya dia mulutnya luar biasa. Itu tentara di depan pintu.
Tapi hari itu kita selesaikan dengan baik. Ya toh, kita deklarasi, kita nyembah segala macam. Jadi selesai semua, kan keluar. Saya ini pengen ngerti mana si tentara. Buka pintu nggak ada. Saya nggak ketemu. Saya cek. Saya pengen ngerti. Itu tentara tadi ngapain? Ternyata mereka berkata, oh ini tentara itu ada acara. Dan pagi ini mereka mau makan pagi di hotel. Mereka pakai ballroom yang kalian pakai. Karena belum selesai nungguin di luar. Bayangin kalau kita bubarkan dengan ketakutan, padahal tentara itu gak lama itu mau makan pagi. Saudara, ada banyak hal dalam kehidupan kita, cuma lelucon setan. Kalau engkau kemakan itu, engkau tidak masuk tabir masa depanmu, tidak engkau goyah, engkau tidak masuk ke dalamnya. Saya melihat sesuatu yang lain. Begitu selesai kita keluar, operator-operatornya jadi sekarang sudah silahkan lega. Pak, sepakatnya saya. Lalu kemudian di Hong Kong, ya kita enggak. Kita ke Victoria. Sabtu dan Minggu itu. Kita bersyukur kita masih bisa nari, bersaksi. Dan saya tahu cukup banyak yang terima Tuhan Yesus. Hari itu, sekali kita. Yang paling ajaib adalah pulang, tiap pesawat saya dengar overweight beberapa ratus kilo. Karena orang Indonesia paling gemar memperanakkan koper kalau pergi. Anak beranak pulang pergi bawa satu pulang dari 5. Yang pesawat saya itu overweight 200 kilo. Tapi saya dengar tidak ada satu pun kena charge apa-apa. Mau diizinkan masuk, pulang sampai di Jakarta, tidak ada masalah. Ya, saya dengar ada satu yang tidak tahu ini benar atau guyonan, Tiga Nasarudin, saudara. Wah, itu agak lama itu di progresnya. Karena ada beberapa kunjungan kemana-kemana. Tapi ya, itu sebuah cerita tambahan, bumbu tambahan, supaya lebih sedap buat hidupnya dan grupnya. Ada yang macam-macam buat cerita, tapi saya melihat bahwa Tuhan luar biasa. Dapat dibilang tidak ada yang sakit, tidak ada yang tidak doyan makan, juga saya tidak dengar. Banget teman di sini nggak doyan makan. Tapi saya melihat bahwa kalau kita berkata Tuhan, aku mau ikut apapun yang kau perintahkan. Tidak ada orang bisa menghentikan Anda dan saya. Saya mau berdoa pagi hari ini. Tuhan berikan kepada kita roh yang tak terhentikan. Generasi penuntun yang akan membuat Anda menikmati semuanya. Dan setiap perkataan blessing yang kita terima dari para pendeta, gereja bawah tanah kecil. Saya mau berkata buat saudara, kita gereja ini dan juga teman-teman SHRK, kita berikan 55.000 buah. Saya mau berkata double grace. 5 itu angka anugerah, 55 saya berkata double grace buat kita sekalian. Maka saya mau berkata semua saudara juga punya hak yang sah yang sama untuk menikmati setiap berkat secara spiritual yang kita dapatkan. Saya percaya bahwa impian akan jadi kenyataan. Kelihatannya ini barang-barang hal yang sepele sekali. Tapi saya berkata ini sebuah momen yang profetis sekali. Dan kemenangan kita merupakan sebuah tanda bahwa Tuhan akan memberikan anugerah kemenangan yang luar biasa. Mari berdiri sama-sama.